tanah kering yang merindukan air. Sama-sama katakan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, katakan hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Sama-sama kita percaya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat pujian.
biarkan hati yang dikuasai oleh Roh Kudus yang berbicara. Biarkanlah kuasa Roh Kudus yang memulihkan setiap hati kita. Yang mungkin pada hari ini ada yang merasakan kepahitan sama saudara, kepahitan sama keluarganya, kepahitan sama tetangganya. Biarkanlah hari ini kuasa Roh Kudus yang memulihkan setiap hati. Sama-sama kita menyembah Tuhan lebih dalam. Kami memuji, kami menyembah. Oh Yesusku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita katakan mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
setiap hati kita percaya pada saat Yesus naik ke atas surga, penggantinya adalah Roh Kudus yang turun di dalam setiap hati kita. Amin. Dan biarkanlah Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saya, hidup saudara, dan hidup kita semua. Dan biarkanlah Roh Kudus bekerja di dalam hidup setiap kita. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Katakan, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Katakan, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapan-Mu
siap memuji-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Here we go. Betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. Katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Lebih dahsyat katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Mohon saudara jemaat Yesus kita katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na, 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 na. Say, oh, oh, na, 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 na. Nyatakan dahsyat Yesus Tuhanku. Ini suara-suara yang terdahsyat bagi Tuhan. Masih semangat untuk puji Tuhan, amin. Lebih dahsyat lagi, masih semangat puji Tuhan, amin. Siap untuk bangkit bersinar bagi Tuhan. Come on.
jemaat kita bertepuk tangan di atas kepala kita, come on. Hey. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu. Ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu. Ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu. Ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu. Ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Seluruh jemaat kita, Yesus Tuhan. Beri suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Tiba saatnya sebentar kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati persembahan ini Bapa. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amen. Roh-Mu yang hidup, pulihkan-Mu, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian ini dari bawah. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami ada di tempat ini, Roh-Mu yang hidup ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Roh-Mu menjadi penolong kami. Roh-Mu menjadi penasehat kami. Roh-Mu menjadi penuntun hidup kami. Kami percaya di mana ada Roh Kudus, maka di situ ada kuasa kesembuhan, di situ ada kuasa pemulihan, di situ ada kuasa mujizat. Dan saat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami rindu mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu, biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Biarlah Tuhan yang berjaga dalam pikiran hamba, dalam hati hamba, dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut, lidah, bibir hamba. Biarlah Tuhan yang berjaga, yang keluar adalah perkataan firman Tuhan yang berkuasa, perkataan firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan. Mari berkata bersama saya, amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk, shalom. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersahut-sahutan. Saya akan baca ayat yang ke-7, saudara menyambut dengan ayat yang ke-8. Demikian seterusnya berbalas-balasan. Kita baca firman Tuhan ini sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran kepadamu, bahwa berguna bagimu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Mengenai dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Ayat 10. Mengenai penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang Roh Kudus. Tetapi sebelum berbicara tentang Roh Kudus, saudara harus tahu dulu, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Kenapa Tuhan Yesus itu harus kemudian pergi ke sorga? Kenapa dia nggak tinggal aja bersama dengan kita? Kenapa dia nggak hidup bersama dengan kita? Bukankah enak kalau kemudian Tuhan bersama-sama dengan kita? Bukankah kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, nggak ada lagi yang meragukan iman kita? Tetapi justru Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita alasan-alasan kenapa Tuhan naik ke sorga dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau dari ayat bacaan kita, salah satunya alasan kenapa Tuhan naik ke sorga, mari kita lihat bacaan kita ayat yang ke-7 tadi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mengatakan kebenaran kepadamu bahwa berguna bagimu jika aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tuhan Yesus kemudian bilang begini, aku harus pergi ke sorga supaya ada penghibur yang diutus kepadamu, di mana penghibur itu bisa tinggal di dalam hidupmu. Saudara, kalau Tuhan Yesus itu tinggal, maka Tuhan Yesus tinggal sebagai pribadi. Betul? Kalau dia tinggal sebagai pribadi, dia ada bersama dengan Bapa, nggak mungkin dia menemani saya. Kalau Tuhan Yesus ada di Yerusalem, nggak mungkin dia ada di Sunter. Bilang amin dulu, saudara. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dan Roh Kudus itu diutus kepada kita, maka Roh Kudus itu ada di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, Tuhan kemudian memberikan penolong. Roh Kudus sebagai penolong itu bukan cuma menolong saudara, mendampingi saudara, bukan cuma di luar hidup saudara, tetapi dia ada di dalam diri kita.
Ulang, Roh Kudus itu bukan ada di luar hidup kita, tapi Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara dan saya. Setiap orang yang percaya Yesus ada Roh Kudus. Karena itu bilang kiri kananmu, kamu punya Roh Kudus kok. Amin saudara. Inilah tujuannya. Jadi tujuannya Tuhan harus naik ke sorga supaya Tuhan hadir secara imanen, secara permanen di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan yang sebelumnya ada di sorga, itu telah mengambil rupa manusia. Tapi Tuhan mau, dia bukan cuma memperkenalkan diri dalam bahasa manusia, Tuhan mau, Tuhan itu ikut tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita baca dulu Wahyu 3 ayat 20. Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Ada yang bisa bantu baca? Wahyu 3 ayat 20. Saudara perhatikan. Tuhan katakan bahwa kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua di sini percaya Yesus kan ya? Betul ya? Percayanya benar-benar enggak? Benar. Karena banyak orang katanya begini, di dalam Kristen itu katanya dia harus kemudian, ada yang ngomong nih, dia harus kemudian kembali, karena dia takut, di dalam Kristen itu takut kalau mati mau kemana. Serius saudara? Saudara kalau mati, saudara takut mau kemana? Di dalam Kristen, kepastian tentang kematian itu jelas. Sangat-sangat pasti. Kita bukan alhamdulillah. Bukan. Di dalam Kristen itu pasti. Apabila kamu percaya kepadaku, pasti. Amin. Akulah jalan, akulah kebenaran. Gak perlu didoain. Yesus gak perlu didoain supaya masuk surga. Betul? Yesus penguasa langit dan bumi. Karena itu saudara, Tuhan Yesus bilang kepada kita. Bahwa kalau kamu sudah percaya kepadaku, maka Tuhan kemudian bilang, aku akan menemani kamu makan. Saudara, salah satu kepercayaan Kristen itu sampai kepada apa yang disebut dengan teologi dapur. Benar saudara. Kalau saudara belajar teologi, ada yang disebut dengan Tuhan menyertai kita sampai dengan di dapur. Oleh karena itu orang Yahudi harus memberikan persepuluhan sampai bawang merah, sampai dengan penghasilan dapur mereka. Kalau kita kan berdebat, ini perpuluhan. Oh itu zaman perjanjian lama Pak. Sudahlah. Saudara kalau pelit nggak usah. Jangan usah pakai alasan saudara. Karena di dalam Roma itu bilang, kalau saudara mau pakai standar perjanjian baru, bukan cuma 10%. Serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Betul? Betul saudara? 10% aja susah ngasihnya kok. Apalagi seluruh hidup, saudara belaga. 10% aja saudara beralasan. Saya lagi nggak khotbah itu. Gitu ya. Karena saya juga bukan gembala di sini. Jadi kalau saya singgung soal persepuluhan, saya nggak ada masalah gitu saudara. Karena saya nggak terima persepuluhan dari saudara, betul nggak? Persepuluhan itu supaya cukup ada makanan di dalam rumah Tuhan. Jadi saudara nggak usah berdebat soal itu. Saya ingin bilang bahwa ketika kita berbicara tentang penyertaan Tuhan kepada kita, maka di dalam kekristenan itu sampai di dapur pun, menemani kamu makan pun, Tuhan temani. Saya mau tanya, istri suka temani makan nggak? Suka Pak, setiap hari Minggu kita makan di mall sama-sama. Di rumah, istri dan suami suka duduk makan sama-sama nggak? Temani makan nggak? Atau suami terlalu sibuk, istri terlalu sibuk, nggak ada waktu menemani makan. Di rumah, orang tua nemani anak makan nggak? Atau anak nemenin orang tua makan nggak? Ada kalanya kita nggak punya waktu itu. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, kalau Roh Kudus itu datang, maka dia akan menolong kamu, bukan cuma menolong kita di dalam aktivitas-aktivitas penting kita, tapi menolong kita bahkan sampai di dalam dapur kita. Amin saudara.
Saudara, kalau kemudian Tuhan Yesus duduk makan bersama saudara lewat Roh Kudus itu asik kan? Iya dong, sambil makan saudara kemudian angkat Tuhan. Orang Manado bilang, kenapa kita kurang ada makan nasi dan garam? Kapan Tuhan mau kirim akang ikan? Saudara tanya, ikan apa? Oh, RW dan babi. Tuhan bilang, kita Yahudi nyenak makan RW dan babi. Saudara, saya mau bilang kepada kita, bahkan di dapur pun, Tuhan tahu. Kalau Tuhan menolong sampai kebutuhan dapurmu, Tuhan tahu. Sudah 1 minggu saudara makan Indomie. Perut saudara ususnya sudah jadi usus instan. Tuhan tahu kapan menolong. Amin saudara. Karena itu kalau kita berbicara tentang Tuhan yang kemudian menyertai kita. Tuhan naik ke sorga. Dia mengirim Roh Kudus. Supaya penyertaan Tuhan itu sampai hal-hal detail dalam hidup kita. Tuhan cover. Mari kita lihat lagi. Lukas. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas. Maaf. Oke. Kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-7. Lukas pasal 16 ayatnya Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama. Lukas 11 ayat 13. 1, 2, 3. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Tuhan pada saat itu sedang membahas tentang pengabulan doa. Tentang jawaban doa. Bahwa kalau ada anak yang minta roti, gak mungkin bapaknya ngasih batu. Kalau ada anaknya yang minta ikan, gak mungkin anaknya itu ngasih ular. Kalau orang Manado, ikan itu. Jadi kalau ada minta ikan, dikasih ular, orang Manado bilang ikan ular. Betul Bapak? Jadi orang Manado itu semua ikan. Mulai dari Lydia tahu nih, Lydia tahu tuh. Dia juga pemakan segalanya. Jadi orang Manado itu semua ikan. Kalau orang tanya, ada ikan apa di ada maksudnya lauk pauk saudara itu. Jadi ada apa di rumah? Ada makanan apa di rumah? Dia bilang, "Oh, ada ikan ayang." Kamu bayangin. Ikan ayang. Itu ayang itu di air. Ikan ayang, ada apa lagi? Ikan babi. Semua jadi ikan. Karena itu orang Manado enggak ada yang haram. Kenapa? Karena semua ikan. Jadi mau dia RW, mau dia babi, semuanya apa? Ikan. Jadi ketika ayat ini datang, saudara, Tuhan itu sedang berbicara kepada orang-orang bahwa kalau kamu tuh berdoa, kamu minta roti, Tuhan pasti jawab lebih dari roti yang kamu minta. Kalau kamu minta ikan, Tuhan pasti jawab lebih dari ikan yang kamu minta. Tapi Tuhan kemudian berkata, kalau kamu nih bapak itu di dunia ini yang gak benar, tapi kamu tahu memberi yang baik buat anak, karena namanya bapak itu, walaupun dia dablek, dia pasti memberi yang terbaik buat anaknya. Saudara, kelihatannya bapak-bapak di sini menolak pendapat ini. Betul ya? Walaupun kita susah, pasti kita mau anak kita dapat yang terbaik. Walaupun hidup kita harus berat mencari nafkah, mencari kebutuhan, kita mau anak kita sekolah di sekolah yang terbaik. Semampu kita, betul saudara kan? Karena itu Tuhan berfirman, kalau kamu nih tahu beri yang baik buat anakmu, masakan Bapamu yang di sorga yang kamu bilang Bapa segala kebaikan, tidak memberikan yang terbaik buat saudara. Dia pasti memberi yang terbaik buat saudara. Dan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tuhan Yesus katakan, Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jawaban semua kebaikan yang saudara inginkan Tuhan berikan dalam hidup. Saudara, saya ingin bilang begini. Kalau kita minta berkat dari Tuhan, Tuhan ngasih berkat. Maka berkat itu ada limit. Betul enggak? Kalau saudara minta kesehatan, kesehatan itu ada limit. Memangnya kalau saudara sehat enggak mati? Betul? Pasti mati.
Saudara minta umur panjang, seumur-umur panjangnya saudara. Saudara pasti bosan hidup. Oh iya, kalau udah umur 98 tahun, saudara masih kepengen hidup sampai 120. Coba jujur. Gak mau, jalan aja udah begini. Benar saudara, mau ke toilet aja saudara udah susah. Harus orang bantuin. Mau buang air aja harus pakai pampers. Sampai ada orang yang bilang, aduh kasihan. Itu opak so tua. Marnya enggak mati-mati. Kasihan dia. Itu tante bilang, kurang mau tokis tuh. Maksudnya diketok, terus mati. Saudara, kita itu kalau minta kepada Tuhan, minta sesuatu, itu ada batasnya. Minta kesehatan, ada batas. Minta umur panjang, ada batas. Minta berkat Tuhan, ada batas. Betul saudara? Kita minta apa aja, pasti ada batas. Tapi Tuhan ngasih yang tanpa batas buat kita. Dan tanpa batas itu Roh Kudus. Saudara tahu Roh Kudus itu pribadi Tuhan sendiri. Dia itu kekal, dia menolong kita tanpa batasan. Bahkan ketika saudara mati, Roh Kuduslah nanti membangkitkan kita untuk bertemu dengan Yesus. Yang mengantar kita untuk bertemu dengan Yesus nanti, waktu Yesus datang lagi, adalah Roh Kudus. Artinya penyertaan Roh Kudus itu kekal buat kita. Kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu hari ini, maka sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu nggak pernah menghilang dari hidup kita. Amin. Saya ingin menyapa yang di Zoom. Kalau hari ini saudara nggak bisa datang ke gereja, mungkin karena masalah apapun itu, mungkin karena masalah fisik, masalah kesehatan, tapi saudara mendengar firman Tuhan ini. Saya ingin katakan, kalau saudara minta kesehatan, kesehatan itu ada batasnya. Tetapi yang Tuhan beri lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita harapkan, yaitu Roh Kudus. Saat ini Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Tapi masalahnya kita nggak merasakan kehadiran Roh Kudus. Karena kita selalu ingin mengandalkan kekuatan kita. Coba kita ambil waktu sejenak. Mari kita biarkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Mari kita ambil waktu sejenak sebelum melakukan apapun itu berkata, Roh Kudus, tolong saya. Berikan saya hikmat hari ini. Apa yang harus saya kerjakan. Karena saudara harus tahu bahwa Roh Kudus kita membantu kita berdoa di dalam sorga. Kita lihat Roma. Karena saudara melihat saya dengan mata curiga dan matanya sudah sayu, kelihatannya udah mulai, orang Manado bilang hayal. Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Ada yang bisa bantu baca Roma 8 ayat 26? Ya. Roma 8 pasal 8 ayat 26. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan, tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita dengan erangan-erangan yang tak terungkapkan. Saudara perhatikan. Demikian juga Roh membantu dalam apa? Kelemahan kita. Saudara, ada kalanya kita tuh punya kelemahan yang kita nggak tahu. Ada kalanya kita itu punya kelemahan yang kita nggak sadar. Saya ingin kasih contoh, saudara. Satu ketika di tahun 2020, tanggal 1 Januari. Kenapa saya ingat? Karena itu hampir mengambil nyawa saya. 1 Januari tahun 2020 pas tahun baru. Jadi pada malam tahun baru, dulu saya di Kelapa Gading, itu ada ibadah, ibadah perpisahan tahun. Biasanya kalau dulu perpisahan tahun itu memang jam 12 malam. Jadi dari jam 10 ibadah sampai jam 12 malam, tutup tahun. Nah karena itu selesai acara tutup tahun, biasanya kemudian kita kumpul makan. Jadi masih makan. Saya pulang itu udah jam 2, saudara.
Ketika pulang di rumah, sampai di rumah, karena sudah capek, saya sama istri saya berdoa. Karena anak-anak udah dijemput sama mbahnya. Jadi tinggal saya sama istri. Biasa, saudara manfaatkan waktu ketika anak-anak gak ada. Buat bapak dan ibu. Kita bisa lebih enak ngobrolnya, doanya lebih enak. Jadi saya sama istri saya itu berdoa, saudara. Kita berdoa. Pada malam tahun baru itu kita berdoa sama-sama, berdoa. Tapi herannya saya berdoa pada saat itu, saya berdoa proteksi. Saya proteksi rumah saya. Saya proteksi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Saya proteksi dapur saya. Semua gas LPG, tabung LPG, kompor. Saya doakan, saya nggak tahu kenapa. Saya doakan juga colokan-colokan listrik. Saya doakan, saudara. Selesai doa, namanya juga manusia ada capek ya. Jadi saya kemudian kecapean, ketiduran. Pas pagi-pagi bangun, saudara. Bangunnya kaget. Kenapa? Karena ketika tangan saya itu jatuh, dingin. Waktu dingin saya ngeliat, waduh, banjir, saudara. Karena saya tidurnya itu di bawah sambil nonton. Kan biasa begitu ya. Jadi kita kan sedang tidur, apalagi tadi malam bola ya. Madrid akhirnya menang ya, hala Madrid. Gitu ya. Jadi, Bapak Liverpool ya Pak. Hala Madrid Pak. Jadi, saudara, waktu kemudian saya kaget tidur, saya bangun, tangan saya basah. Saya ngeliat, waduh, banjir. Waktu banjir saya pikirkan AC. Tapi AC kok bisa bikin banjir kayak gini? Saya ngeliat AC nggak ada yang bocor. Pas saya ngeliat keluar, saudara, ya ampun, itu kasur saya ternyata udah terangkat, saudara. Memang Pak Anies waktu itu hebat. Dia bikin kolam di rumah saya, luar biasa. Itu tahun 2020 itu. Saya kemudian, saudara, turun dari tempat tidur. Saya kemudian dengar bunyi. Ternyata komputer saya, speakernya itu sudah kerendam. Dengan polosnya saya datang, saya jalan, saudara. Saya kemudian angkat itu apa namanya? Colokan listrik kayak gini nih. Ini saya ambil begini, ini kerendam. Saya angkat, saudara. Saya angkat, saya kemudian cabut colokannya, saya matiin. Listrik juga, listrik apa namanya, kulkas, saya angkat, saya cabut. Mesin cuci begitu juga. Setelah saya udah cabut semuanya, saya baru sadar, itu listrik. Itu listrik, saudara. Saudara bayangkan, besoknya saya nonton, hampir 8 orang meninggal. Karena apa? Kesetrum waktu banjir. Saya langsung ngomong dengan istri saya, kalau bukan Tuhan yang sertai kita, pasti di kuburan kita sudah ada tanda PLN. Saudara, saya nggak tahu, saya nggak ingat. Kalau itu bisa membuat saya kesetrum dan meninggal. Tapi di dalam kelemahan saya, di dalam ketidaktahuan saya percaya Roh Kudus menjaga saya. Amin, saudara. Roh Kudus kemudian membentengi kehidupan saya. Saudara pernah mengalami hal seperti itu? Ada kalanya kita nggak tahu. Tapi tiba-tiba Roh Kudus yang kemudian menolong kita. Roh Kudus yang menuntun kita. Inilah penyertaan Roh Kudus. Dia menyertai kita lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita harapkan, lebih dari yang kita minta. Yang bisa memberi kita lebih adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang lebih dari segalanya. Dia tidak terbatas menyertai kita. Dia menyertai kita dengan kuasa yang tidak terbatas. Karena itu kita bersyukur. Kita percaya Yesus. Yesus sudah naik ke sorga. Untuk mengirimkan Roh Kudus yang menolong kita. Karena itu kita nggak mungkin tersesat di sorga, saudara. Saudara nanti waktu meninggal nggak akan tersesat di sorga. Saya ingin bilang, ketika Yesus naik ke sorga, yang kedua, saudara, Yesus kemudian bilang begini, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada. Di situ pun kamu apa? Berada. Saudara bayangkan, saudara belum naik, Tuhan sudah take tempat. Belum naik, dia sudah take tempatnya. Ini buat Raymond, jangan ganggu. Ada malaikat jadi satpam jaga di situ. Kalau ada orang yang mau ganggu,
Malaikat langsung bilang, itu jatahnya Raymond. Wih, saudara nggak bilang, saya juga punya jatah, Pak. Amin. Ketika saudara, Yesus naik ke sorga, dia bilang, aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu apa? Berada. Saudara, ada tempat yang Tuhan siapkan buat kita. Ketika kita meninggal, maka sudah ada tempat yang disiapkan. Jadi jangan bilang bahwa saudara nggak tahu mau kemana setelah meninggal. Setelah mati, saudara nggak ngerti mau kemana. Dalam Kristen pasti. Tuhan Yesus bilang, kamu tuh nggak tahu tempat saya mau pergi. Justru karena kamu nggak tahu, kamu nggak bisa ke sana, kamu nggak bisa ikut ke sana, maka saya pergi duluan ke sana, supaya saya siapin tempat buat kamu, dan setelah tempatnya siap, saya jemput kamu. Waduh. Saudara, hari waktu kenaikan, kemarin, saya pelayanan di Delta Mas. Saya sudah beberapa kali pelayanan di gereja itu. Tapi karena pelayanannya itu ibadah pagi, jadi dari rumah saya harus jalannya subuh. Ketika saya jalan dari rumah mungkin ngantuk, saudara. Mungkin ngantuk, dan ada pastor yang nemani saya juga. Itu mungkin juga ya lupa-lupa ingat. Saudara bayangkan, tempat yang sudah beberapa kali kita pergi. Kita bisa kelewatan, betul Bu. Dan kalau kelewatan lewat tol, itu kan muternya jauh. Jadi kita harus keluar tol, kemudian muter lagi, saudara. Setelah muter lagi, kita kesasar lagi. Di mana jalan masuknya? Di mana jalan masuknya? Karena kita udah sampai Meikarta. Saudara bayangkan. Ketika kita udah muter-muter, akhirnya harus pakai Waze. Betul kan? Pakai Waze itu juga cuma sampai ketemu di McD. Karena kita biasa, kalau kepagian, nunggu di McD. Nah, kalau udah ketemu McD, saya bilang, pasti gampang kita cari tempatnya. Itu udah berkali-kali pergi. Saya mau tanya, siapa di sini yang sudah turun naik sorga? Ada? Nggak ada. Kalau saudara sudah pulang pergi sorga, saudara juga bisa kesasar. Begitu kan? Saudara, kita mau ke mall aja harus pakai peduli lindungi. Kalau ke sorga harus scan macam-macam tuh. Kalau saya ke sorga, saudara, kita mau ke sorga, saya mau bilang kepada saudara, saudara nggak tahu tempat, jangan sok-sokan bilang mau ke sorga. Wah, mati masuk sorga. Siapa yang bawa? Siapa yang antar? Kalau kita mati masuk sorga, itu jelas yang antarnya. Orang yang punya sorga. Pribadi yang punya sorga. Kalau saudara cuma calok sorga, gimana saudara mau masuk sorga? Di dunia hidupnya jadi calok, jadi broker. Masuk sorga juga saudara cuma pakai broker. Saudara pikir sorga itu cuma rekon? Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat buat kita. Amin. Saudara, yang ketiga ini saya bicara dulu tentang masuk sorga ya. Karena waktu saya tinggal 5 menit dan saya akan bilang amin. Saudara, yang ketiga, kenapa kita harus ke sorga? Yesus itu harus naik ke sorga. Supaya saudara dan saya ada contoh. Coba kita baca dulu Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 28 ayat 29 dan 30. Roma 8 ayat 29 dan 30. Kita baca sama-sama. Karena mereka yang telah dikenalnya dari semula, juga telah ditetapkannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya, sehingga dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Situ dulu. Saudara perhatikan, firman Tuhan katakan bahwa Yesus itu menjadi yang sulung bagi banyak saudara. Bagi banyak orang-orang setelah Yesus, Yesus ini jadi buah sulungnya. Apa yang dimaksud buah sulung? Tubuh kemuliaannya. Tubuh yang akan masuk sorga itu jadi tubuh kemuliaan pertama, jadi blueprint, jadi contoh bahwa kalau masuk sorga, tubuhnya harus seperti itu. Saya mau tanya, kalau saudara ke bulan, itu pakai baju apa? Boleh nggak pakai baju renang? Boleh nggak saudara ke bulan pakai baju pesta? Ke bulan aja saudara nggak boleh pakai baju sembarangan.
harus pakai baju astronot. Apalagi saudara mau ke sorga. Saudara pikir sorga itu tempat tamasya? Saudara pikir sorga itu Ancol, tanggal 4 nanti ada acara Formula E. Saudara pikir saudara mau pergi nonton di sorga, bayar 250.000, cuma berdiri aja lihat video. Enggak saudara. Kita pergi ke sorga itu spare partnya harus benar. Tubuhnya harus benar. Kalau kita mau masuk sorga, pakai tubuh ini, firman Tuhan bilang, darah dan daging tidak mewarisi apa? Kerajaan sorga. Saudara percaya itu? Karena itu, kita nggak mungkin pakai tubuh ini. Harus ada tubuh yang baru. Harus ada tubuh yang benar. Harus ada spare part yang benar. Untuk bisa masuk sorga. Oleh karena itu, Yesus tubuhnya menjadi contoh buat kita. Karena itu kalau saudara mati, nggak akan pakai tubuh ini. Firman Tuhan bilang, akan diubahkan. Tubuh kita ini akan diubahkan. Menjadi tubuh yang sama dengan tubuhnya Yesus. Karena itu kalau mati nggak usah takut di dalam Yesus. Semuanya jelas. Bilang aja saudara mau kawin lagi. Jadi pindah-pindah. Nggak usah pakai alasan nggak jelas. Dalam Kristen, dalam Kristus itu jelas. Amin. Bilang kiri kananmu, dalam Kristus itu jelas. Jadi nggak ragu lagi. Selesai ini nggak ragu lagi. Betul nggak ragu lagi. Amin. Kecuali kalau saudara sekali lagi. Kecuali saudara mau kawin lagi. Ya itu jadi alasan. Tapi kalau mau bicara tentang kejelasan. Di dalam Yesus semuanya jelas. Sekali lagi bilang dalam Yesus semuanya jelas.